Halo guys, kembali di channel Yenda Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film Skefi berjudul Asphalt yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang pengorbanan seorang bapak demi menyelamatkan keluarganya. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita diawali dengan seorang penjinak bom bernama Jo In Chang. Akhir-akhir ini, ia sibuk dengan denuklirisasi nuklir di semenanjung Korea. Denuklirisasi merupakan penghapusan dan pelarangan senjata oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara. Akibat dari kesibukannya itu, Jo In Chang tak bisa menemui istrinya yang sedang melakukan pemeriksaan kelahiran. Tiba-tiba sebuah berita mengenai gempa berkekuatan 7,8 skala Richter yang terjadi di Korut muncul. Disusul alarm peringatan yang berbunyi di seluruh kota Korsel, dan tak lama semua gedung di kota mulai runtuh, diikuti jalanan kota mulai ambles. Setelah gempa mereda, berita dari berbagai media di Korea mulai bermunculan. Pihak AS yang turun untuk mengevakuasi warga negaranya di Korea dan militer Cina yang memperketat perbatasan dengan Korea. Di tempat lain, seorang profesor bernama Kang Bong mendapat kunjungan dari perwakilan pemerintahan Korsel bernama Jeonyo. Maksud kedatangan Jeonyo untuk meminta saran kepada Kang Bong yang merupakan seorang ahli cocok logi. Awalnya, Kang Bong menolak karena peringatan yang ia berikan kepada pemerintah Korsel mengenai gempa yang akan terjadi selalu diabaikan. Namun setelah melihat Jeonyo memohon dengan tulus, akhirnya Kang Bong bersedia membantunya. Beberapa saat kemudian, Presiden dengan para pejabat lainnya mengadakan rapat darurat. Dalam rapat tersebut membahas mengenai 3 lapisan ruang magma yang berada di wilayah Beokdu akan meledak secara berurutan. Dan ledakan tersebut diperkirakan akan terjadi 98 jam ke depan. Ledakan terakhir bisa menimbulkan gempa dengan kekuatan 8,0 skala Richter yang bisa mengakibatkan kerusakan sebesar 45% di semenanjung Korea. Untuk mencegah masalah yang akan datang, Kang Bong mengusulkan meledakkan salah satu tambang yang berada di wilayah Beokdu. Ibarat sebuah gelas berisi air, gempa yang datang bisa mengakibatkan lava yang berada di gunung. Oleh karena itu, Kang Bong meledakkan tambang nomor 9 yang berisi tembaga untuk menutupi lubang tersebut. Untuk meledakkan tambang yang berada jauh di bawah tanah membutuhkan 600 kiloton, yang berarti untuk mendapatkan daya ledak tersebut hanya bisa menggunakan nuklir. Seketika ruang rapat menjadi ricuh mengingat Korsel baru saja melakukan program denuklirisasi. Di tengah kericuhan yang terjadi, Presiden Korsel mengajak Kang Bong ke ruangannya. Di sana, Kang Bong menjelaskan bahwa rencananya mempunyai tingkat keberhasilan hanya 3,4%. Oleh karena itu, Kang Bong menyarankan agar pemerintah Korsel untuk menunggu dan mengevakuasi warga sebanyak mungkin. Namun, Presiden Korsel berpikiran lain, bahkan jika hanya 1% kemungkinan, Presiden Korsel tetap akan menjalankan rencana Kang Bong untuk menyelamatkan warga negaranya dan meminta Kang Bong bekerja sama dengannya untuk meningkatkan presentasi kemungkinan. Dan untuk nuklir sebagai bagian dari rencana, Presiden mempunyai rencana untuk mencuri nuklir dari Korea Utara. 내 지지율이 그쯤 됐을 거예요. 정확한 타격점을 찾더라도 성공 확률을 높여주십시오. 되지 않고 핵폭발이 마구마구를 장악하게 되면 핵의 여지가 없다면 도둑질이라도 해야죠. 7%. 내 최종 외부 훈련까지. Beberapa saat kemudian, seorang utusan dari Presiden menemui Jo In Chang. Jo In Chang diperintahkan untuk mengikuti misi di Korea Utara.
Sebagai gantinya, istri dan anaknya bisa menjadi warga negara AS yang akan diprioritaskan saat evakuasi berlangsung. Awalnya Jo In Chang ragu, namun setelah memikirkan keluarganya, akhirnya Jo In Chang pun setuju. Kemudian Jo In Chang mencoba memberitahukan kepada istrinya bahwa ia akan melakukan misi penting. Selama misi berlangsung, Jo In Chang memerintahkan istrinya untuk mengungsi terlebih dahulu, sedangkan Jo In Chang akan menyusul setelah misi usai. 위험한 일도 아니고. 뷰티 부제 뭐 걱정돼? 절대 거기 늦으면 안 돼. Di keesokan paginya, rapat diadakan antara pasukan khusus dan tim teknisi yang berisi ahli bom. Dalam rapat tersebut, komandan pasukan menjelaskan misi pertama yang dilakukan dengan membebaskan Lee John Pyong yang berada di penjara Korut. Lee John yang merupakan mantan pasukan khusus Korsel tertangkap setelah menemukan lokasi hulu ledak nuklir Korut. Dengan bantuan Lee John, pihak Korsel bisa mengetahui lokasi pasti keberadaan hulu ledak nuklir Korut tersebut. Setelah waktu disamakan dengan waktu ledakan terakhir, komandan pasukan memberikan sebuah detonator nuklir kepada tim teknisi. Tim teknisi hanya ditugaskan untuk menghentikan detonator setelah nuklir didapatkan dan menyerahkan sepenuhnya operasi peledakan tambang kepada tim pasukan khusus. 이번 작전의 1차 목표라 할 수 있습니다. 초대받지 않은 손님이란 얘기지. 상시에 우라늄만 탑재하고 복귀하면 돼. 차 폭발까지 남은 시간이다. Akhirnya misi pun dimulai. Tim pasukan khusus di pesawat Alpha dan disusul tim teknisi dengan pesawat lain. Namun, saat melewati gunung berapi, pesawat Alpha mengalami gangguan mesin karena abu vulkanik. Sementara itu di pusat komando, komandan pasukan memerintahkan tim teknisi untuk segera terjun. Setelah Jo In Chang beserta timnya berhasil mendarat, komandan pasukan menginstruksikan untuk mengambil detonator dan peta tambang yang berada di pesawat Alpha. Namun, sesaat setelah berhasil mengambil detonator dan peta, pesawat tim Alpha meledak dan semua pasukan khusus tak terselamatkan. Mengetahui hal itu, komandan pasukan terpaksa melanjutkan misi hanya dengan pasukan tim teknisi karena semua jalur udara terputus akibat abu vulkanik. Akhirnya Jo In Chang memimpin tim teknisi untuk melanjutkan misinya. Dalam perjalanan semua tim teknisi terlihat panik karena mereka tidak mempunyai pengalaman tempur. Sampai tiba-tiba salah satu anggota menembakkan senapannya karena gugup. Namun akibat dari perbuatan tersebut membuat meredakan ketegangan yang terjadi. 할 수 있어. 뭐 타이머만 누르고 나오면 되는 거지 않습니까? 뭐고? 어? 꿀한 것도 아닌데. 똑바로 안 차냐 얘 다 진짜? 미친 새끼 정찰에 뭐 하는 거야 지금? 걸어 들어갈 수 있겠는데? Setelah beberapa saat, mereka tiba di penjara di mana Lee John Pyong berada. Dan setelah Lee John Pyong bebas, Jo In Chang menjelaskan mengenai misi untuk meledakkan tambang untuk mencegah letusan gunung berapi. Awalnya Lee John Pyong ragu, namun setelah melihat Jo In Chang yang tidak mengetahui senjatanya terkunci, Lee John Pyong menyadari begitu putus asanya pihak Korsel mengirim seorang noob untuk menjalankan misi penting. Dan saat Lee John Pyong diberi waktu di kamar mandi, ia berhasil mengambil dompet milik Jo In Chang. Dalam peta tersebut, Lee John melihat ronsen milik istri Jo In Chang dan sebuah peta yang menunjukkan letak tambang. Melihat peta tersebut, Lee John membuat rencana dengan memakan peta tersebut. Setelah beberapa saat, tim teknisi bersama Lee John Pyong melanjutkan perjalanan untuk mencuri nuklir di Korea Utara. Tak berselang lama, Jo In Chang merasa kehilangan dompetnya. Melihat Jo In Chang yang panik, Lee Pyong segera menyerahkan dompet tersebut. Rupa-rupanya alasan Lee John Pyong memakan peta tersebut sebagai jaminan jika sewaktu-waktu Jo In Chang tidak membutuhkannya.
Namun, Lee John Pyong sudah mengingat peta tersebut yang membuat Jo In Chang harus membawa Lee Pyong sampai misi berakhir. 수영객 5만 원 있어야지 않겠냐. 뒤통수에도 눈깔이 달려야 된다. 여기다 저장해 쓴 게. 탐지도 있어, 탐지도. 1시간 줄 수 있을 것 같습니다. Setelah perjalanan panjang, mereka semua memutuskan ngasuh di tengah jalan. Sedang Lee John Pyong meminta waktu untuk ngising. Meski Lee John Pyong ditemani seorang anggota, Lee Pyong berhasil melarikan diri berkat kemampuannya. Sementara itu, Jo In Chang yang menyadari bahwa Lee Pyong cukup lama ngising, menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Dan saat Jo In Chang pergi untuk mengeceknya, petugas yang mengawasi Lee John Pyong sudah turu, sedang Lee John Pyong berhasil melarikan diri. Dengan semua tim teknisi, Jo In Chang tiba di Hambung di Korut. Di kota tersebut, semua penduduk mulai berbondong-bondong untuk mengungsi. Sementara Lee John Pyong kembali ke apartemennya, kemudian ia mengambil sebuah handphone dan menghubungi seseorang. Kemudian ia menemui istrinya yang sekarat untuk menanyakan keberadaan anaknya bernama Sunok. Rupa-rupanya Sunok telah dikirimkan ke Bucheon oleh istrinya. Setelah mengetahui istrinya berkhianat, suara tembakan terdengar. Akibat suara tersebut, Jo In Chang segera menuju ke tempat suara tembakan berasal. Setibanya di lokasi, Jo In Chang melihat Lee John Pyong sedang mendodongkan senjatanya. Meski begitu, Lee John Pyong tak membunuh istrinya dan lebih ditangkap Jo In Chang untuk melanjutkan misinya. Sebelum meninggalkan apartemen, Jo In Chang sempat melihat foto keluarga Lee John Pyong. Di tempat lain, istri Jo In Chang bersiap untuk mengevakuasi. Sementara itu, Jo In Chang mulai kebingungan karena ia tidak mempunyai rencana untuk memasuki pabrik penyimpanan nuklir. Sampai akhirnya, Lee John mengusulkan untuk mematikan generator listrik dengan bantuan kacamata penglihatan malam. Jo In Chang beserta timnya bisa melakukan perlawanan. Karena tidak mempunyai rencana, Jo In Chang mengikuti rencana Lee John Pyong. Sesaat setelah masuki pabrik, mereka langsung diserang oleh militer Korea Utara. Sementara salah satu anggota tim berhasil masuk ke dalam ruang generator listrik. Namun, ia tidak mengetahui cara mematikan generator tersebut sampai akhirnya anggota tim tersebut melemparkan sebuah granat ke dalam ruangan yang membuat sebagian listrik padam. Beberapa militer Korut berhasil dilumpuhkan, namun listrik di bagian Jo In Chang dan Lee John Pyong masih menyala. Saat mereka berdua terdesak pihak militer Korut, Lee John Pyong meminta sebuah pistol dan seketika langsung menembak Jo In Chang. Setelah Jo In Chang tersungkur, Lee John Pyong menyerahkan diri dengan bahasa Korut. Namun saat militer Korut lengah, Jo In Chang dan Lee John Pyong berhasil mengalahkan para militer tersebut. Setelah para penjaga berhasil dilumpuhkan, Lee John Pyong membawa semua pasukan teknisi ke dalam ruang bawah tanah. Tak lama mereka tiba di ruangan penyimpanan nuklir milik Korut. Kemudian tim teknisi segera membongkar rudal nuklir sementara Lee John dibrogol di sebuah tiang. Di sisi lain, Kang Bong terus berupaya meningkatkan persentase keberhasilan misi, namun persentase kenaikan tidak naik secara signifikan. Kini waktu sudah menunjukkan 49 jam tersisa sampai letusan terakhir. Semua pihak berupaya terbaik untuk menjalankan misinya, namun letusan kedua terjadi yang membuat tim teknisi mulai panik bahagia. Gempa berlangsung di seluruh semenanjung Korea. Akibat dari gempa tersebut membuat bendungan Paldang runtuh. Di saat yang sama, istri Jo In Chang terjebak macet di sebuah jembatan. Tak lama sebuah tsunami muncul yang akan menghantam jembatan di mana istri Jo In Chang ini berada.
Namun dengan keberuntungan, istri Jo In Chang berhasil selamat. Di lain sisi, pintu gerbang mulai tertutup dan salah satu nuklir mulai menggelinding, sedang Lee Jong Pyong berhasil melarikan diri. Awalnya Lee Jong Pyong berniat meninggalkan tim teknisi, namun ia tak tega dan memutuskan untuk mengganjal pintu tersebut. Saat Lee Jong Pyong ingin meninggalkan pabrik, ia mendapat telepon bahwa ia diizinkan untuk menyeberang dengan syarat membawa inti nuklir beserta satu teknisi yang bisa membongkarnya. Sementara itu, dengan susah payah, tim teknisi berhasil melucuti inti nuklir dan memasukkannya ke dalam detonator. Dengan bantuan Lee Jong Pyong, semua tim teknisi berhasil keluar dari pabrik tersebut. Di lain sisi, pusat komando yang mengetahui keberhasilan tim teknisi sempat bahagia. Sementara itu, Kang Bong yang terus menganalisa menemukan bahwa ledakan kedua terjadi lebih cepat dari perkiraannya. Akibatnya, suhu di dalam tambang kini meningkat drastis. Meski begitu, Kang Bong menemukan jalan lain dengan meledakkan tambang 7 yang berisi biji besi. Dengan peningkatan suhu tambang ditambah ledakan nuklir, maka peningkatan presentasi keberhasilan naik menjadi 53% dengan menggunakan biji besi. Sementara itu, Jo In Chang yang merasa muak segera mengancam Lee Jong Pyong untuk menyerahkan peta. Setelah peta diberikan, Lee Jong Pyong bebas kemanapun ia mau. Namun karena peta tersebut sudah dimakan Lee Jong Pyong, Jong Pung Pyun menawarkan bantuan untuk membantu Jo In Chang. Perdebatan singkat pun mulai terjadi. Tiba-tiba sebuah serang muncul. Dalam serangan kali ini, pihak musuh mempunyai pendeteksi panas yang membuat tim teknisi mengalami korban. Namun dengan membakar sebuah truk, membuat musuh mulai kehilangan penglihatan. Sementara itu, di pusat komando, pihak AS segera menghentikan operasi misi setelah mengetahui Korsel akan meledakkan nuklirnya. Di lain sisi, Presiden Korsel didesak pihak AS karena peledakan nuklir bisa membatalkan denuklirisasi, ditambah lokasi peledakan nuklir berada di perbatasan wilayah Cina dan Korea. Pihak AS berjanji akan membantu Korsel jika bencana terjadi. Setelah pertemuan dengan pihak AS usai, John mencoba meyakinkan Presiden Korsel untuk melanjutkan misi karena dari data analisa Kang Bong mampu meningkat hingga 53%. Namun Presiden Korsel tidak bisa berbuat apapun mengetahui bahwa Korsel sudah melanggar fakta non-agresi Cina dengan meledakkan nuklir di perbatasan. Sedangkan Kang Bong memutuskan berhenti untuk membantu pihak Korsel. Sementara itu, Lee Jong Pyong berhasil menawan Jo In Chang. Jo In Chang mencoba membujuk Lee Jong Pyong untuk membebaskan karena 19 jam tersisa sebelum ledakan terakhir akan terjadi dan semua penduduk selatan dan utara akan tewas. Namun Lee Jong Pyong tidak peduli. Ia akan mempersembahkan Jo In Chang di Boecheon. Saat Lee Jong Pyong sedang pipis, Jo In Chang memanfaatkan selongsong peluru yang ditembakkan sebelumnya untuk melepas borgol. Dan setelah Jo In Chang berhasil lolos, ia menunjukkan alat pelacak yang kemudian ditelannya. Jo In Chang ingin membuat jaminan. Ketegangan pun kembali terjadi di antara keduanya. Setelah adu mekanik singkat di dalam truk, mereka berdua turu akibat senjata listrik yang digunakan oleh Lee Jong Pyong.
Setelah mereka berdua kembali sadar, Jo In Chang kembali diborgol dan mulai menciptakan unek-uneknya. Ia hanya ingin hidup normal untuk bertemu putrinya dan terpaksa terjebak di utara untuk menjalankan misi. Jo In Chang memohon untuk melepaskan dirinya, namun Lee Chon Pyong tetap membawa Jo In Chang beserta generator nuklir untuk kepentingannya. 우리 대원들 총 다 맞았어 지금. 아프다이 샹 칸나 새끼야. 형 제발 살려주세요. 예, 살려주세요. 제발 부탁해요. 아저씨가. 아프다이 샹 칸나 새끼야. Di lain sisi, istri Jo In Chang tiba di tempat evakuasi, namun ia harus menunggu karena ia bukan warga AS. Sedangkan Kang Bong yang melihat warga Korea ingin membantunya, namun istri Jo In Chang lebih memilih menunggu suaminya datang. Di tempat lain, saat Jo In Chang dan Lee Jong Pyong mendongeng, pihak militer AS berhasil menemukan mereka berkat GPS pelacak. Tak lama, sebuah bus yang digendari salah satu tim teknisi muncul untuk menyelamatkan mereka berdua. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Saat mereka tiba di jembatan, gempa ketiga dimulai yang membuat jembatan mulai runtuh. Sementara itu, akibat gempa yang terjadi, kericuhan sempat terjadi tempat evakuasi. Kang Bong yang melihat istri Jo In Chang kesulitan segera menyelamatkannya. Kemudian Kang Bong menjelaskan bahwa mungkin ia mengetahui di mana suaminya berada. Setelah gempa mereda, Kang Bong menghubungi Jeon Yeon untuk meminta data yang tertinggal di pusat komando. Kang Bong berubah pikiran setelah melihat istri Jo In Chang yang menunggu suaminya. Akhirnya, Jeon Yeon membantu mengambil data milik Kang Bong dengan mengenal ke dalam pusat komando. Di tempat lain, setelah Jo In Chang lolos dari pihak AS, Lee Jong Pyong segera menodongkan senjatanya untuk segera mengeluarkan GPS yang disembunyikan Jo In Chang. Setelah menyingkirkan GPS tersebut, pusat komando yang sekarang dikuasai pihak AS kehilangan jejak Jo In Chang. Tak lama, pihak Chia menghubungi pusat komando bahwa Lee Jong Pyong akan melakukan transaksi dengan Cina mengenai hulu nuklir yang akan dilakukan di Bucheon. Akibat dari berita tersebut, pihak AS tidak menyadari bahwa Jeon Yeon telah menyelinap ke dalam pusat komando. Setelah berhasil mengambil data Kang Bong, Jeon Yeon segera pergi, namun aksinya diketahui oleh pihak AS. Di tengah situasi sulit, Pampas-Pres Korsel datang untuk membawa kabur Jeon Yeon. Setelah Jeon Yeon berhasil melarikan diri, namun akibat dari perbuatannya, posisi Presiden Korsel kini terancam lengser. 3 jam sebelum ledakan terakhir terjadi, Jo In Chang dan Lee Chon Pyong masih bersih tegang. Namun, keduanya tidak bisa menembak karena masing-masing memiliki jaminan. Sampai akhirnya mereka tiba di persimpangan Yo Sung Ri yang merupakan tempat tambang berada, dan Bucheon yang merupakan tujuan Lee Jong Pyong. Jo In Chang yang merasa capek akhirnya menyerah. Ia tidak tahu apakah misinya bisa mencegah letusan gunung berapi atau tidak. Ia hanya ingin melihat kelahiran anaknya. Sekarang Jo In Chang tidak lagi peduli dengan misi dan memberikan detonator nuklir kepada Lee Jong Pyong. Namun melihat Jo In Chang yang putus asa, Lee Jong Pyong memutuskan pergi ke Bucheon tanpa detonator nuklir tersebut. Sebelum Lee Jong Pyong pergi, ia menyerahkan keselamatan anaknya kepada Jo In Chang. Sesaat setelah Jo In Chang menuju Yong RI, surat telepon dari Kang Bong mengatakan bahwa rencana misi berubah dari tambang ke-9 ke tambang 7. Sedangkan Jo In Chang yang hanya mengetahui lokasi tambang 9 dari ucapan Lee Jong Pyong harus putar arah menuju Bucheon. Kuplek Fak. Di tempat lain, Lee Pyong yang sudah tiba di Bucheon segera mencari anaknya. Kondisi Bucheon yang rata dengan tanah membuat Lee Pyong sempat putus asa. Sabarnya ia berhasil menemukan anaknya yang tak mampu bicara akibat trauma gempa. Namun pihak Cina muncul untuk menagih hulu nuklir kepada Lee Pyong. Melihat Lee Pyong yang tidak membawa hulu nuklir, pihak Cina segera menembak Lee Pyong. Tapi tiba-tiba militer AS ikut campur untuk menghentikan transaksi Lee Pyong. Adu tembak pun sempat terjadi di antara keduanya.
Di tengah ketegangan yang terjadi, Jo In Chang muncul dengan membawa detonator nuklir. Saat pihak Cina mengecek detonator nuklir tersebut, detonator sudah aktif dan dalam hitungan mundur siap meledak. Pihak Cina yang panik segera memerintahkan Jo In Chang untuk menghentikan detonator tersebut. Namun Jo In Chang menjalankan setelah diaktifkan, maka detonator tidak bisa dihentikan. Sedang militer AS yang mengetahui detonator aktif segera mengeceknya. Melihat pertunjukan unik di depannya, Jo In Chang malah mencet-mencet tombol detonator yang membuat kedua belah adu bacot. Untuk menghentikan keributan yang terjadi, Jo In Chang menjelaskan bahwa detonator tersebut disetel sama dengan waktu gempa terakhir yang akan terjadi. Entah meledak karena nuklir atau gempa, semuanya akan tewas. Jo In Chang menawarkan untuk kedua pihak untuk menyerahkan detonator tersebut kepadanya. Tak lama gempa mulai terjadi yang membuat AS dan Cina terpaksa meninggalkan lokasi. Setelah AS dan Cina pergi, Jo In Chang mengajak Lee Jong Pyong untuk pergi ke tambang 7 karena Lee Pyong lah yang mengetahui letak tambang tersebut. Entah itu anak Lee Pyong maupun istri Jo In Chang, semuanya berharap agar bisa kembali. Sesaat setelah tiba di lereng gunung, hujan lava mulai berjatuhan. Setelah menempuh perjalanan berisiko, mereka berdua tiba di dalam tambang. Namun saat Jo In Chang ingin meletakkan detonator ke dalam tambang, Lee Pyong sudah mengunci dirinya bersama detonator. Lee Pyong mengetahui bahwa setelah lift turun maka akan sulit untuk naik. Oleh sebab itu, ia mengorbankan dirinya untuk meletakkan detonator tersebut. Lee Pyong yang tidak mempunyai tujuan menitipkan anaknya kepada Jo In Chang, karena Jo In Chang lah yang paling bisa dipercaya. Meski Jo In Chang terus mencegah Lee Pyong, namun Lee Pyong sudah bertekad dan mulai menyalakan sumbu untuk menjatuhkan lift ke dasar tambang. Setelah Lee Pyong tiba di dasar, ia menyeret detonator sekuat tenaga, sedang Jo In Chang terpaksa melarikan diri sendirian. Meski kini anak Lee Pyong kehilangan bapaknya, namun Lee Pyong telah menjadi pahlawan seluruh Korea. Akhirnya akibat dari ledakan tambang, magma yang berada di gunung pun bisa tertutup. Beberapa bulan, Jo In Chang dan istrinya hidup bahagia dengan anaknya dan anak dari Lee Pyong, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Asphalt. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.